Rido sama Aji tuh ngedenger kayak ada suara desahan gitu. Rido sama Aji nggak taunya Ricky sama Intan itu lagi melakukan hal yang... Halo guys, welcome back my YouTube channel Misteri Malam. Balik lagi sama gue di sini. Kali ini gue mau ceritain cerita horor yang cukup bikin kalian merinding banget sih. Dan jujur ini menurut gue agak serem banget sih. Dan kayak mistis, aneh banget. Tapi ya ini kayak gak nyangka banget gitu, di luar nalar. Jadi ya kita sebut aja ini kayak gancep. Dan dia melakukannya itu di tempat yang memang dibilang tuh tempat sakral alias di gunung. Jadi gue dapat email dari Rido. Jadi daripada kalian penasaran, mending langsung kita masuk aja ke ceritanya ya, alias email dari Rido. Jadi kejadiannya ini tahun 2010. Rido nih naik cuma berdua aja sama temennya namanya Aji. Nah kebetulan juga Rido sama Aji ini lagi libur semester. Ya udah tuh mereka milih di hari biasa alias di hari Rabu untuk naik ke Gunung Ciremai. Nah mereka berdua OTW dari Jakarta lah, karena dia naiknya itu mau hari Rabu kan nih. Mereka berdua OTW. Nah mereka itu naik pendakiannya lewat Palutungan. Singkat cerita mereka udah OTW berangkat ya kan, mau naik Gunung Ciremai. Nah pas mereka sampai di sana itu masih sepi ya, mungkin karena hari biasa gitu kan. Dan di sana itu cuma ada 2 orang. Dan itu pun sepasang alias cewek dan cowok. Nah Rido sama Aji nih mikir kayak oh ya udah mungkin mereka nih pacaran kali ya gitu kan. Yaudah tuh mau gak mau ya Rido sama Aji gabung lah. Mereka mutusin untuk nanjak bareng besok pagi sama si sepasang ini. Namanya itu Ricky sama Intan. Nah pas mereka bareng ya kan di base camp tuh sambil nunggu besok paginya buat nanjak. Nah si Ricky sama Intan ini tuh kayak pacarannya yang gak punya adab gitu guys. Alias mereka masa di base camp itu peluk-pelukan. Ya Rido sama Aji tuh ngeliatnya kayak yang gimana gitu ya. Jadi Rido sama Aji nih ngopi di luar base camp lah. Karena melihat Ricky sama Intan tuh dia kayak gimana gitu kan. Masa dia berani gitu kan peluk-pelukan di base camp. Nah karena base camp Gunung Ciremai ini terbuka alias kayak modelannya pos gitu. Jadi tuh pas Rido sama Aji ngopi ngerokok di luar base camp, mereka ini tuh katanya melihat sesuatu guys. Nah Aji nih ngomong ke Rido kayak lu lihat deh itu ada apaan deh. Ya Rido otomatis langsung lihat lah ke arah base camp itu alias ke orang yang lagi pacaran itu, si Ricky sama Intan ini. Dan pas dilihat ternyata di belakang Ricky sama Intan itu ada pocong guys. Serem banget sih. Dan di situ kelihatan banget mukanya itu benar-benar hitam. Kain kafannya itu benar-benar lusuh banget. Dan itu persis di belakang Ricky sama Intan yang lagi mesra-mesraan di base camp Gunung Ciremai. Akhirnya Rido sama Aji di situ benar-benar langsung kaget, langsung ketakutan. Dia langsung lari ke warung. Dan Rido sama Aji memutuskan untuk tidur di warung aja. Yaudah tuh Rido sama Aji langsung tidur aja di warung pakai sleeping bag ya kan. Ya karena dia juga takut ketemu sama pocong itu. Nah singkat cerita mereka istirahat ya kan, tidur. Besok paginya udah subuh mereka langsung
sholat dulu lah tuh, sholat, siap-siap, terus ngopi dulu, makan dulu. Nah terus langsung lah mereka ngurus si Maksi. Nah pas Rido sama Aji lagi ngurus si Maksi, gak lama datenglah sepasang orang yang pacaran itu, alias si Ricky sama Intan ini. Nah, mereka ini lagi ngurus si Maksi juga tuh. Nah mereka tiba-tiba tuh nyamperin Rido sama Aji nih, kayak nyuruhin ya udah yuk kita nanjak bareng gitu. Nah sebenarnya Aji di situ males banget harus nanjak bareng sama orang pacaran yang gak beradab itu gitu kan. Cuman ya udahlah, Rido sama Aji mau gimana lagi, mau nggak mau mereka harus nanjak bareng kan. Ya udah tuh mereka nanjak bareng itu sekitar jam 8 pagi. Rido sama Aji sama Ricky sama Intan nih nanjaknya di situ agak lama banget. Ya Rido sama Aji tuh mikir karena lamanya ada cewek satu alias si Intan ini. Karena dikit-dikit dia mau berhenti karena capek gitu kan. Biasanya tuh Rido sama Aji jam 8-an tuh udah sampai di Goa Walet. Tapi ini tuh mereka jam 8-an masih aja baru sampai di pos 5. Karena si Intan ini ngeluh capek terus, ya udah tuh akhirnya dia istirahat dulu di pos 5. Ya udahlah tuh, mau nggak mau Rido sama Aji istirahat juga gitu kan. Udah tuh dia ngemil dulu, makan ya kan, bikin mie, dia ngopi dulu ya kan. Nah pas mereka lagi istirahat nih, lagi-lagi Rido sama Aji ngelihat si Ricky sama Intan ini mesra-mesraan di pos 5 itu. Mereka malah peluk-pelukan di situ. Ya udahlah, Rido sama Aji mikir kayak ya udahlah mungkin mereka kedinginan jadi peluk-pelukan. Mau nggak mau Rido sama Aji ya biarin aja lah gitu kan. Terus nggak lama tiba-tiba Rido sama Aji tuh ngedenger kayak ada suara gerakan langkah kaki yang bener-bener ramean, kayak bruk gitu, pokoknya kedengeran banget. Rido sama Aji mikir kayak oh ada pendaki lain nih. Dia agak sedikit lega lah di situ. Nah tapi pas Rido sama Aji tungguin sekitar sejaman lebih itu kok kayak nggak ada siapa-siapa. Ditungguin kok kayak nggak nyampe, nggak ada apa-apa. Pas Rido sama Aji lihat ke bawah pun sama, nggak ada gerak-gerik pun ada pendaki lain, ataupun kayak tanda-tanda ada headlamp pendaki tuh nggak ada. Rido sama Aji di situ langsung tatap-tatapan guys. Pas Rido sama Aji tatap-tatapan, tiba-tiba di situ ada yang ngelempar batu kerikil dong. Dan itu ke arah Intan sama Ricky. Di situ Intan sama Ricky sampai teriak gitu, sampai kaget. Nah, pas di situ Aji langsung kayak bengong dong. Sampai-sampai Rido nih nanya ke Aji kayak, "Lu kenapa, Ji?" Nah, tapi Aji di situ kayak nge-freeze terus kayak langsung ya udah ngelihat Rido kayak nggak ngomong apa-apa. Ya udah tuh langsung ngajakin buru-buru nanjak lagi gitu kan. Ya udahlah, Rido di situ nggak mau tanya dulu Aji abis ngeliat apa, mereka langsung lanjut aja tuh pergi kan, langsung lanjut nanjak. Sekitar 2 jaman barulah dia tuh sampai di pos 6. Nah tapi pas udah nyampe di pos 6, Ricky sama Intan nih udah ngeluh aja pengen kemah di pos 6. Nah tapi Rido sama Aji ini kayak ragu gitu. Dan karena Aji ini kekeh pengen kemah di Goa Walet, ya Rido juga bingung kan, kayak kenapa nih kok Aji mau kemahnya di Goa Walet. Ya udah tuh akhirnya Rido memutuskan ngobrol
dulu sama Aji ya karena Intan sama Ricky ini nggak mau ditinggalin sama mereka. Ya udah tuh Ridho akhirnya di situ memutuskan untuk ngobrol dulu sama Aji, nanya dulu Aji mau lanjut atau mau kemah di pos 6 ini gitu kan. Nah Ridho juga nanya lah ke Aji, Aji tuh ngelihat apa di pos 5. Nah barulah di situ Aji cerita. Aji bilang katanya kalau di pos 5 itu dia melihat hal-hal aneh. Sampai-sampai Aji tuh bilang ke Ridho, udah kita misah aja sama mereka berdua ini Dok. Alias Aji nih gak mau nanjak bareng sama Ricky sama Intan. Karena Aji ngerasa gak akan bener kalau nanjak bareng Ricky sama Intan ini. Dan Aji di situ cerita ke Ridho kalau ternyata Aji itu ngeliat sosok makhluk cewek kerajaan yang benar-benar cantik pakai baju kerajaan dan di belakangnya pun ada pengawal kerajaan gitu. Dan di situ Aji ngerasa aneh karena makin lama muka si cewek cantik kerajaan ini tiba-tiba berubah jadi nenek-nenek. Dan itu benar-benar kayak kulitnya dan mukanya itu juga hitam banget alias serem banget. Sampai-sampai di situ Aji katanya nggak bisa gerak saat melihat sosok makhluk itu di pos 5. Ridho di situ benar-benar shock banget, kaget banget dan ketakutan banget. Akhirnya Ridho memutuskan untuk lanjutin aja nanjaknya ke Goa Walet. Udah tuh akhirnya Ridho sama Aji langsung lanjutin perjalanan nanjak ke Goa Walet. Tapi saat Ridho sama Aji mau nanjak ngelanjutin, itu tiba-tiba mereka ngeliat perempuan zaman kerajaan itu lagi bersama pengawal zaman kerajaan dulu gitu kan, bener-bener ramean dari atas itu mau turun. Dan itu bener-bener rame banget kayak kerajaan zaman dulu. Nah pas Ridho sama Aji ini mau lanjutin naik ke atas dan pas perempuan kerajaan ini dan pengawalnya nyampe depan Ridho sama Aji, di situ dia bener-bener langsung hilang, bener-bener di depan Ridho sama Aji. Ridho sama Aji di situ bener-bener sampai nggak bisa gerak, nge-freeze ketakutan. Karena ngelihat kejadian itu akhirnya Ridho sama Aji memutuskan ya udah dia kemah di pos 6 alias bareng sama Ricky sama Intan ini. Mau nggak mau Ridho sama Aji diriin tenda lah di situ. Dia masak bareng sama Ricky sama Intan ini, terus makan bareng, ngopi bareng gitu kan, ngobrol bentaran. Nah Ricky sama Intan ini kayak langsung masuk ke tenda duluan. Mereka ini satu tenda tuh berdua. Mereka diriin tenda juga tuh kan. Cuman ya udahlah Ridho sama Aji ya lanjut ngopi aja. Nah pas Ridho sama Aji ini masih di luar tenda, Ridho sama Aji tuh ngedenger kayak ada suara desahan gitu guys. Dan pas diintip-intip dikit sama Ridho sama Aji, nggak taunya Ricky sama Intan itu lagi melakukan hal yang tidak senonoh di tenda guys. Dan itu dilakukan di gunung. Ridho sama Aji di situ benar-benar kesel banget lah. Mereka kayak ngerasa nggak ada tempat lain aja gitu kan. Alias si Ricky sama Intan ini melakukan hal kayak gitu di gunung. Dan suara tidak senonoh itu agak lama banget guys. Sampai-sampai Ridho sama Aji ini memutuskan untuk tidur aja di tenda. Mereka sampai nyetel lagu karena saking kedengeran suaranya si Intan ini sama Ricky.
Jadi tuh Rido sama Aji memutuskan untuk tidur, bener-bener nyetel lagu sampai kenceng banget. Nah pas Rido sama Aji ini kayak mau tidur nyetel lagu, mereka nggak sengaja ngedenger ada suara langkah kaki lagi, alias bener-bener langkah kaki yang ramean. Dan pas dilihat ternyata itu cewek kerajaan itu lagi guys, sama pengawal-pengawalnya, alias cewek kerajaan zaman dulu sama pengawalnya itu bener-bener ramean berdiri persis di depan tendanya Ricky sama Intan. Mereka tuh kayak marah gitu kan, kayak keusik sama kegiatan tidak senonohnya Ricky sama Intan ini. Rido sama Aji di situ bener-bener kayak ngerasa itu mimpi sampai dia ketakutan banget sampai tidurnya itu nggak nyenyak. Nah, tapi tiba-tiba di situ Rido sama Aji ngedenger suara teriak si Intan ini. Dan si Ricky pun juga tiba-tiba teriak, alias mereka teriak kayak kesakitan gitu. Barulah di situ Rido sama Aji bisa agak gerak sedikit karena ternyata yang mereka lihat itu bukan mimpi. Nah, Rido sama Aji ini kayak mau keluar dari tenda tapi dia takut. Tapi dia juga gak tega ngedengar suara kesakitan Ricky sama Intan ini. Dan suara kesakitan Ricky sama Intan ini benar-benar gak berhenti-berhenti, alias mereka teriak kesakitan terus. Akhirnya Rido sama Aji memutuskan untuk keluar tenda lah dan mutusin untuk melihat tendanya Ricky sama Intan. Nah pas Rido sama Aji ngeliat ke tendanya Ricky sama Intan ini, pas dilihat mereka lagi gituan dong guys, alias melakukan hal yang tidak senonoh di gunung. Nah di situ Intan langsung teriak minta tolong ke Rido sama Aji karena dia kayak kesakitan gitu. Dan Ricky pun sama, sampai Intan bilang ini tuh kayak nggak bisa lepas, tolongin gitu kan. Sampai Rido sama Aji ngelihat mereka tuh kayak kesel banget, sampai Rido sama Aji tuh ngatain mereka berdua di situ kayak goblok gitu kan, kayak bener-bener ngatain kata-kata kasar, ngapain lu begituan gitu kan. Nah tapi Rido sama Aji nih ngelihat mereka berdua ini bener-bener kayak udah sekarat banget gitu kan, kayak mereka juga badannya udah agak dingin. Nah tapi Rido sama Aji juga bingung nolongin ya gitu kan. Rido sama Aji di situ berusaha buat kayak misahin mereka, tapi itu susah banget karena istilahnya ya, kata Rido sama Aji itu adalah gancet guys. Merinding sih, bener-bener serem banget ya, gancet di gunung, merinding sih. Nah mereka terus berusaha buat misahin Ricky sama Intan ini, tapi itu susah banget. Yaudah akhirnya Rido di situ memutuskan untuk turun dulu buat nyari bantuan, dan Rido nyuruhin Aji tungguin tendanya Ricky sama Intan dulu karena takut ada apa-apa gitu. Walaupun sebenarnya di situ Rido agak sedikit takut karena harus turun sendirian nyari bantuan. Tapi Rido di situ kasihan juga gitu sama mereka ini karena mereka ini gancet. Udah tuh Rido langsung buru-buru turun ke base camp. Alhamdulillah Rido sampai lah di base camp. Rido langsung nyampein ke ranger, minta tolong bantuan. Ranger ini langsung ke atas lah, ke pos 6 ini. Gak lama rangernya langsung naik. Nah Rido memutuskan untuk istirahat dulu di base camp karena kelelahan banget dia buru-buru turun gitu kan. Nah ketiduran lah Rido nih di base camp gitu kan. Bangun-bangun itu udah sekitar jam 7 pagi. Nah pas udah kebangun nih jam 7-an,
Itu tuh Ricky sama Intan sama Aji sama Ranger Basecamp ini belum turun juga gitu kan. Kok lama banget gitu. Nah, pas sekitar jam 9 pagi, Rido di situ ngeliat kayak dari kejauhan itu rangernya akhirnya alhamdulillah turun lah. Tapi rangernya di situ sambil bawa-bawa kantong mayat, guys. Alias Ricky sama Intan ini udah nggak ketolong. Rido sampai nggak tahu itu mereka kenapa bisa sampai nggak ketolong. Nah, nggak taunya pas Ranger sampai di sana, Ricky sama Intan itu udah nggak bernyawa, guys. Alias sudah nggak ketolong, alias mereka ini gancep. Dan baru bisa lepas itu setelah Ranger ini baca-baca doa ayat-ayat suci Al-Quran apa gitu kan, nggak tahu, Rido nggak nanya detail, barulah itu mereka bisa lepas. Karena Ricky sama Intan langsung dikantongin gitu kan, langsung dibawa ke bawah. Nah, Aji di situ bilang lah ke Rido, pas nggak lama Rido turun ke bawah ke base camp itu Ricky meninggal. Nah, tapi di situ Intan belum meninggal. Nah, pas sudah sekitar sejaman Ricky meninggal, barulah Intan di situ meninggal juga. Aji di situ benar-benar sampai bingung banget, ketakutan banget karena dia baru pertama kali melihat kejadian kayak gitu di gunung. Dan itu benar-benar bikin mereka kayak aneh banget dan ketakutan banget. Rido sama Aji sampai bingung karena baru pertama kali ngeliat hal kayak gitu. Akhirnya Rido sama Aji langsung mutusin buat pulang ke Jakarta karena saking ketakutannya dan masih ngerasa aneh. Serem banget sih. Ya lagian berani-beraninya mereka melakukan hal yang tidak senonoh di gunung. Serem banget sih, ternyata masih ada yang kayak gitu guys, alias berbuat tidak senonoh di gunung. Dan akhirnya mereka meninggal di sana dalam kondisi gancep. Serem banget sih, gak nyangka banget. Kita doain aja semoga Ricky sama Intan tenang di sana dan diterima di sisinya ya. Dan semoga Rido sama Aji tidak jadi trauma ya. Semoga dia tetap mau naik gunung. Nah, gimana nih, kalian punya cerita yang sama kayak Rido sama Aji? Atau mungkin kalian mengalami hal yang lebih mistis dan horor daripada Rido sama Aji? Boleh banget ya kalian email ke channel Misteri Malam atau kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Misteri Malam. Bye-bye.